Halo halo, oke bro, dan seperti biasa sekarang kita kena ngebongkar lagi, dan di sini aku ada laptop HP ya bro, di HP HP ya. Jadi si laptop HP ini seperti biasa kita akan bongkar ya bro, dan ini untuk modelnya tuh pokoknya ada judulnya, cek aja. Dan sekarang kita lihat dulu untuk spek chipnya. Jadi ini si laptop HP itu pakai chip apa sih? Nah sekarang kita coba review dulu. Bentar kita review dulu masuk. Nah ini dia. Kita coba lihat di sini menggunakan Intel Core i3 3110M, CPU 2,4 GHz ya bro. Dengan RAM-nya 10 GB, anjay lumayan gede juga cok. 10 GB. Ini Core i3 311 berarti Gen 3 ya. Core i3 Intel Core i3 Gen 3 ya. Lumayan bro ya. Dan sekarang kita akan bongkar untuk lebih lengkapnya. Yang aku review lengkap menggunakan software CPU-Z sama GPU-Z. Mungkin cek aja di deskripsi video di bawah untuk link video review spesifikasi chipnya ya bro, di bawah cek aja. Dan sekarang kita shutdown dulu. Bentar salah pencet gue. Shutdown kita matikan, dan oke itu udah shooting down dan langsung mati bro. Sepertinya sih ini sudah SSD ya, jadi shooting downnya itu cepat. Dan itu tadi gue bilang untuk reviewnya ada di deskripsi video di bawah, cek aja semuanya. Dan sekarang kita akan bongkar dulu. Sebelum kita bongkar kita lihat-lihat dulu aja ini tampilannya, bentukan layarnya kayak gini, gede juga. Ini untuk keyboardnya tertanam di casing bro ya. Jadi ini kalau kita mau ganti keyboard tuh harus bongkar total bro. Ya kelihatannya sama teman-teman itu dia ya. Ini untuk keyboardnya kayak gini, bentukannya seperti ini, dan untuk tombol powernya terpisah ya. Lalu di sini untuk bagian touchpadnya, klik kanan klik kiri, dan untuk touchpadnya nempel jadi satu sama casing ya untuk touchpad. Itu dia ada stikernya Intel Inside ya, Intel Inside Core i3 juga. Anjay sudah tercantum Core i3. Lalu di sini untuk layarnya, ini untuk layarnya ukuran 14 in ya kalau gak salah, dan itu bezel lumayan tebal juga. Ya soalnya ini kan laptop masih jadul aja. Jadi kalau bezel tebal not bad lah ya. Ini untuk bagian atasnya ada logo HP-nya XP. Dan di bagian samping di sini ada beberapa port seperti port 2 port USB. Lalu itu ada, harusnya ini CD-ROM atau DVD-RW ya bro. Cuman kayaknya sini udah diganti sama case HDD ya. Jadi ada harddisknya, nanti kita bongkar. Dan di bagian sampingnya lagi ada casing town lock, lalu buat ngecas ya, dulu ada lubang udara, desktop atau PGA, lalu ada LAN, HDMI, USB, dan jack 3,5 output ya. Dan di sini belum USB 3 bro, jadi ini masih USB 2, doang ya. Soalnya hitam-hitam tadi portnya. Ini bagian belakangnya bro, dari situ ada satu bagian yang bisa dibuka tuh, dan itu baut-bautnya di bagian samping-samping ada begitu banyak baut. Yang pertama kita lihat dulu nih untuk spesifikasi chipnya, bentar, modelnya bro ya. Ini modelnya berapa tuh ya, kurang kelihatan jelas bro, anjay. Sepertinya kita harus ganti kamera dulu anjay. Oke kan, lah. Lalu sekarang seperti biasa kita akan cepet dulu bagian baterainya bro. Ya gue penasaran juga nih spesifikasi baterainya seperti apa. Apakah baterainya sudah bekas ganti juga gue gak tahu juga ya itu dia si baterainya. Yang gue suka dari laptop zaman dulu tuh si baterainya tuh masih bisa dicabut bro, gak kayak laptop zaman sekarang gitu ya, sudah onboard dia harus bongkar casing dulu mau ganti, kalau mau ganti ya. Ini dia untuk si baterainya, notebook baterai tertulis itu dia ada warningnya, notebook baterai warning, dan dusnya kurang kelihatan jelas cuy ya. Lalu di bagian sini ada apa tuh, tulisan-tulisan dan kurang kelihatan jelas juga. Lalu di sini ada stiker replace with HP spare 74 sekian ya bro. Sepertinya ini baterainya udah bekas ganti bro, soalnya seperti ini bentukannya. Dan ini di bagian bawah baterainya ada tulisan-tulisan lagi, itu nomor seri gitu ya. Dan oke. Intinya baterainya seperti ini, bentukannya kayak gini, dan aku sih curiganya ini baterainya sudah bekas ganti ya. Jadi oke lah, gak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke laptopnya saja. Ini dia di bagian bawah laptopnya kayak gini, dan yang pertama kita buka dulu bagian ini nih dulu. Ada satu bagian yang bisa dibuka ya. Kita buka dulu bagian yang ini, dalamnya ada apa sih, dan oke kita buka dulu. Ini dia bro ya, sudah kita bongkar, dan di sini untuk penutupnya seperti ini. Jadi di sini ada penutup lagi. Untuk penutupnya terbuat dari plastik ya. Cuma di dalamnya tuh kayak aluminium foil gitu ya bro. Mungkin untuk grounding supaya mengurangi radiasi, dan di situ ada beberapa part RAM. Oke kita copotin dulu bagian RAM-nya sama part-partnya lagi. Oke ini dia bro ya, sudah kita copotin untuk bagian RAM-nya. Kita lihat ini untuk RAM yang pertama menggunakan chip Skynic, tuh kelihatan tulisannya Skynic. Dan ini kita balik ada stiker Skynic, lalu replace with HP spare Skynic Korea. Mungkin ini yang 2 GB ya, soalnya tuh ada tulisan yang kedua, tapi kita gak tahu juga sih. Lalu ini untuk RAM yang keduanya, kita lihat ya, untuk yang RAM kedua tuh menggunakan dari RAM Corsair Value Select DDR3L. Ya, yang DDR3L ini versi low voltage ya bro, jadi yang tegangan rendah.
Corsair Value Select. Nah, anjay ada tulisannya cok Corsair. Jadi ini lumayan gaming banget sih sepertinya. Lalu di sini untuk chargernya, anjay kita coba lihat untuk chargernya HP spesifikasinya berapa volt tuh ya, kecepatan bisa teman-teman ulangi aja, dan ini untuk chargernya lumayan gede juga sih ya. Oke, selanjutnya berarti kita copotin beberapa bagian lagi, dan di sini ada bagian apa tuh? WiFi card ya. Oke, kita bongkar lagi aja. Oke, ini dia partnya sudah kita copotin. Nah, di sini ada tulisannya, kita coba lihat. Product of China, dan ini replace with HP spare juga. Mungkin ini masih originalan dari HP-nya ya. Di sini sih ini sih kalau gak salah tuh receiver WiFi ya, WiFi. Dan oke, sudah kita copot. Lalu selanjutnya kita copot apa lagi? Kita lihat-lihat dulu. Di situ ada lubang-lubang baut tuh ya, baut. Lalu ada baut-baut lagi, ada baut dan baut ya bro. Berarti itu semua bautnya kita harus copotin dulu supaya kita bisa bongkar bagian casingnya. Dan oke, sekarang kita copotin dulu aja. Let's go. Oke bro, ini dia sudah terbongkar setelah mencopot sebuah begitu banyak baut ya bro. Akhirnya kita copotin juga, dan ya yang pertama kita lihat dulu di sini ada bagian keyboard. Nah jadi bro ya, jadi untuk bagian keyboardnya tuh nempel di bagian casing bagian atas ya bro. Jadi pas kita bongkar casing bagian atasnya tuh langsung kita copotin, dan seperti inilah bentukannya aja bro. Jadi kita tinggal angkat aja bagian atas dan kita tinggal copotin keyboardnya ya bro kalau mau ganti gitu ya. Dan di sini ada beberapa fleksibel. Jadi di sini ada fleksibel itu yang utama ke board, lalu board ke PCB klik kanan klik kiri, lalu ke touchpad ya bro kayak gitu. Lalu di sini ada fleksibel lagi tuh yang lebar, itu yang lebar tuh fleksibel. Nah ini fleksibel keyboard ya bro untuk yang lebar. Lalu yang ini ada fleksibel yang kecil itu panjang, fleksibelnya menyamping dan masuk ke tombol power ya bro. Tombol power tuh ya ke sini. Jadi masuknya ke sini, berarti itu tombol power ya bro. Dan seperti inilah bentukannya untuk bagian casing atasnya sebagai frame keyboard sama touchpad juga. Jadi bentukannya seperti ini. Oke. Selanjutnya apalagi kita coba lihat dulu, dan di sini ada, nah ini dia bro. Ini kan harusnya tuh di PDRW, cuman ini udah diganti jadi pakai tempat harddisk gitu ya. Mungkin itu harddisk bawaannya yang harddisk HGST yang udah di-upgrade ke SSD Samsung ya. Ini untuk case-nya, case HDD-nya, case HDD 2,5 untuk di laptop ya. Untuk chip di sini harddisknya menggunakan HGST ya bro. Gue kurang tahu kualitas HGST. Dan itu ada port itunya juga tuh SATA mungkin ya, kayaknya SATA. Kita coba lihat lagi ini untuk harddisknya. Ini untuk harddisknya storage berapa giga ya bro. Bentar kita lihat 500 GB cok. Iya tuh SATA 6 500 GB, dan ya lumayan juga sih 500 GB, anjay not bad lah ya. Dan di situ ada tulisannya replace with HP spare, berarti ini harddisk original bawaan siapanya sih ya. Soalnya ada stiker itunya tuh, dan ini si HDD case-nya, HDD case untuk di laptop ya bro. Jadi si tempat di DPD-nya tuh bisa kita ganti pakai ini ya bro, aja lumayan keren. Oke, selanjutnya kita copotin apa lagi. Di sini ada kabel, ada fleksibel, lalu ada SSD, dan kita copotin dulu bagian fleksibel dan SSD-nya ya. Oke, ini dia teman-teman bro ya, sudah kita copotin. Di sini untuk SSD-nya menggunakan Samsung, anjay. Samsung 2,5 128 GB SATA 6 GBps ya, anjay. Ini dia SSD-nya, bentukannya seperti ini. Dan ini SSD-nya gak aku bongkar bro ya, soalnya gue fokus ke bongkar laptopnya aja. Ini si SSD Samsungnya. Untuk kualitasnya gue kurang tahu juga. Dan di sini ada fleksibel. Jadi ini untuk fleksibel ini tuh bentuknya kayak gini ya bro. Jadi masuk ke motherboard gitu ya. Jadi si SSD-nya tuh gak langsung ditancap ke PCB-nya ya, jadi pakai fleksibel lagi. Dan itu ada fleksibel tuh yang fleksibel yang mencemper dari board utama ke port USB ya bro. Mungkin kita akan coba bongkar juga bagian motherboard utama, pastinya kita bongkar. Dan itu beberapa bagian-bagian tuh ya, ada baut-baut juga, soket-soket ya, kayak gitu-gitu kita bongkar juga. Dan oke, kita percepat dulu aja proses pembongkarannya.
Oke, bro-bro, ini dia sudah kita bongkar setelah begitu ribet melakukan pembongkaran, akhirnya cepat juga. Dan oke, itu bagian board utamanya sudah aku pisahin dulu ya bro. Sekarang kita fokus ke review di bagian casingnya dulu aja ya. Oke, ini tuh di casingnya itu tuh ada, di situ ada port buat ngecas tuh ya, ada kabel fleksibel, dan ini fleksibel yang ke LCD juga ya, ada di situ. Lalu di situ ada kabel tuh, nah itu masuk ke antena ya, antena WiFi sih biasanya. Terus di bagian sini ada apa lagi nih? Ada bagian beberapa part-part bagian-bagian kecil ya gitu ya. Ya kita coba lihat-lihat dulu speaker, lalu port USB, sebenarnya port USB ya, port USB ya. Oke, sekarang kita coba copotin dulu bagian port USB-nya dan speakernya mungkin ya. Nah ini dia bro-bro ya, setelah kita bongkar akhirnya cepat juga. Dan bentar, yang pertama kita lihat dulu untuk ini untuk bagian fleksibel sama PCB yang ke port USB ya bro. Ini dia untuk bagian port USB-nya. Di sini ada beberapa komponen tuh ya. Ada elko dan 2 port USB, lalu kita balik, dan di bagian saat kita balik tuh di sini ada LED-nya juga, ada LED kecil, mungkin itu sebagai LED indikator bahwa board sedang hidup gitu ya. Dan lalu di sini ada slot lagi nih bro ya. Ini gue kurang tahu slot apa sih, sepertinya sih untuk jenis storage gitu ya. MMC, micro SD atau SD gitulah, biasanya sih storage jalur yang masih gede-gede gitu ya bro. Dan itu ada fleksibelnya juga, jadi ya lumayan bro ya. Lalu di sini ada speakernya juga, anjay. Kita bongkar dulu juga bro ya untuk speakernya. Ini untuk speakernya seperti ini. Bentukannya si speaker HP dan itu rada sedikit kotor, mungkin karena ya jarang dibongkar sih pasti ya. Ini dia bentukannya seperti ini. Ini bagian R ya, right, L-nya left. Nah ini yang LL-nya berarti bro. Kita coba lihat lagi, anjay, seperti ini untuk speakernya itu rada sedikit kotor juga. Tapi ya not bad lah, tidak mengurangi, dan sebenarnya sih itu rada parah bro ya. Oke, not bad lah ya. Sudah kita bongkar untuk bagian loudspeakernya, dan sekarang kita bagian fokus mereview bagian motherboard mesinnya ya bro. Oke, kita pindahin dulu ini untuk si bagian casingnya. Oke, ini dia bro ya, sudah kita siapkan si bagian board utamanya, anjay. Ini dia bagian board mesinnya. Jadi semua pemrosesannya ada di sini coy ya, anjay. Dan ini motherboard laptop HP yang masih jadul sih ya, sepertinya sih ini laptop HP jadul, soalnya Core i3 Gen 3 juga ya, soalnya tadi 13110 ya kalau gak salah nomor serinya tuh, berarti Gen 3. Dan ya seperti ini untuk boardnya. Dan yang gue suka dari motherboard yang zaman dulu tuh komponen-komponennya tuh masih gede-gede bro. Jadi kayak sih memang lebih kuat sih ya kalau komponennya yang gede-gede kayak gini. Oke, yang pertama kita copotin dulu bagian heatsink pipe pendinginannya bro. Oke bro ya, ini dia teman-teman, sudah kita bongkar dan ini dia seperti ini bentukannya. Oke bentar, yang pertama kita bersihkan dulu ini si prosesornya, itu ada thermal paste-nya bro. Dan ini thermal paste-nya tuh sudah kayaknya serada kering gitu bro ya, jadi sekalian mau aku ganti. Dan ini bentar BTW ini untuk prosesornya ini masih belum onboard ya bro. Soalnya kan laptop zaman sekarang tuh prosesornya tuh onboard sudah tersolder di si PCB, dan ini masih bisa dicopotin bro ya, kelihatan tuh dari soketnya pun. Keren ini board jadul, berarti ini si prosesornya bisa di upgrade ya bro, tapi harus sesuai soketnya juga gitu ya, gak boleh sembarangan upgrade. Dan oke, yang pertama kita lihat dulu ini sini untuk bagian pendinginnya. Di sini ada fan brushless motor F, dia DC 5 volt 0,5 ampere ya kayaknya. Ini untuk fannya, pendinginnya bro ya, anjay, supaya si panasnya ditiup keluar. Oke, lalu itu ada pipe-nya. Nah ini si pipa panas, penyalur panasnya dari si prosesor. Lalu ini yang menempel ke prosesornya ya bro, jadi kayak gini bentukannya. Jadi si dari prosesor nempel ke si pipe, ke alur tembaganya, lalu disalurkan dan ditiup, dan si panasnya pun keluar ya bro, seperti ini bentukannya. Masih bagus juga sih untuk secara fisik, berarti ini ya keren sih, sampai sekarang ini laptop masih hidup, gokil juga. Oke, sekarang kita lihat lagi beberapa bagian part-part kecilnya, anjay. Di sini ada, bentar kita lihat lagi. Nah di sini ada sedikit teriak komponen yang begitu lembutnya, anjay, relatif bisa itu komponennya. Jadi ini untuk jenis komponennya tuh atas bawah ya bro. Jadi bawah PCB, atas PCB juga ada komponennya. Dan di sini ada chip lagi, itu udah ENE, anjay. Chip ENE itu gue kurang tuh buat apa, tapi nyambungnya tuh deket-deket sama soket keyboard. Mungkin itu sebagai controller keyboard mungkin ya, ada juga. Dan itu di bagian situ ada komponen lagi. Nah ini di bagian tengah-tengah soket prosesor ya, ada komponen-komponen lagi tuh, kapasitor gitu ya, anjay. Lalu di sini ada IC kecil juga tuh, anjay, itu deket soket LCD ya. Lalu di bagian sini kita lihat lagi bro ya. Nah kelihatan sama teman-teman.
itu ada beberapa part-part yang kosong ya, yang ada harusnya sih diisi chip IC gitu ya, tapi itu kosong mungkin untuk gue kurang tahu juga bro ya. Lalu selanjutnya di sini dekat soket baterai itu dia ada komponen-komponen, mungkin itu sebagai VRM gitu ya. Sebagai VRM mungkinnya gue kurang tahu juga, dan ada soket-soket juga tuh ya kelihatan sama teman-teman. Soket baterai, lalu bagian samping ada soket-soket kecil. Dan ini untuk si prosesornya. Nah, ini dia bro ya. Kelihatan ini si prosesor Core i3-nya ya bro. Gokil. Untuk review spesifikasi chip ini prosesor, cek deskripsi video untuk review spesifikasinya ya bro. Oke. Lalu di bagian sini ada chip lagi bro, itu juga bening-bening juga chipnya. Tapi ini sih bukan prosesor ya. Ini sebagai mungkin controller pendukung mungkinnya. Biasanya sih kalau di motherboard PC itu ada chip North sama short ya bro. Mungkin seputar itu ya. Lalu di sini ada bekas baterai CMOS tuh ya yang udah kebuka bro. Mungkin ini CMOS-nya udah pernah diganti ya. Lalu kita lihat di sini ada 2 slot RAM ya bro. Anjay, jadi ini si RAM-nya belum onboard, dia masih removable, jadi bisa kita upgrade ya anjay. Lalu apa lagi ya? Seperti inilah bentukannya ya bro. Jadi bagian atas, bawah, samping, kanan, kiri ya bro. Bisa teman-teman lihat bentukannya seperti ini ya anjay, keren. Dan ini pas kita lihat-lihat, ini motherboard belum ada korosi sama sekali ya bro, masih bagus. Dan ini untuk port-portnya ada USB, desktop atau VGA, LAN, HDMI, ya jack 3,5 output, dan seperti itulah bro ya. Ini dia seperti ini. Sudah kita review, sudah kita bongkar. Untuk lebih lengkapnya cek deskripsi video aja di bawah. Thanks for watching. Pokoknya just subscribe aja ya bro. Yo.